Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyelesaikan contoh soal untuk kasus batang tekan. Prinsip yang kita gunakan menggunakan SNI 03 1729 2015. Contoh soal yang akan kita gunakan seperti yang ada di depan. Kita punya sebuah rangka seperti ini. Ada 3 batang di dalamnya. Maka prosedur yang harus kita lakukan pertama kali adalah menghitung gaya batangnya. Kemudian kita bisa menentukan batang mana yang merupakan batang tarik, batang mana yang merupakan batang tekan. Karena hari ini fokusnya adalah batang tekan, maka saya hanya akan memberikan contoh desain untuk batang tekan. Untuk hari ini kita akan fokus dahulu terhadap penggunaan member atau penggunaan penampang yang simetris. Jadi di sini kata kuncinya adalah symmetric member. Kemudian saya akan berikan contoh 2 macam. Untuk batang yang simetris itu yang pertama menggunakan profil WF single. Kita tahu bahwa profil WF kalau komponen sayap atas dengan sayap bawahnya sama, maka kita akan punya sebuah profil WF dengan sumbu simetri berjumlah 2. Jadi di X dan di Y. Kemudian yang kedua, saya akan mencontohkan bagaimana jika kita menggunakan profil C. Karena profil C ini hanya memiliki satu sumbu simetri, yaitu di X saja, maka nanti prinsip desainnya akan sedikit berbeda. Walaupun sama-sama profil simetris, tapi profil WF itu merupakan 2 sumbu simetri. Catatannya jika sayap atas dan bawahnya sama ya. Kemudian profil C itu simetris tapi hanya di satu sumbu. Dalam hal ini adalah sumbu X saja. Baik, di sini sudah dihitungkan bahwa komponen batang yang ada dalam frame ini atau dalam rangka ini itu ada yang merupakan batang 0 yaitu di BC. Kemudian di CA ini merupakan komponen batang tarik, nilainya adalah plus 127,5 kN. Kemudian batang AB itu bernilai tekan, besarannya adalah min 76,5. Seperti teman-teman pahami bahwa batang tekan itu punya rumus yang sederhana ya, kalau kita menggunakan prinsip LRFD, nilainya selalu PU sama dengan V dikali PN, begitu kan. Kemudian PN itu turunannya adalah FCR dikali dengan AG. Target kalau kita ingin mendesain itu kan pada umumnya yang kita cari adalah luasan penampangnya. Tapi sebagaimana kita ketahui, FCR ini komponennya diantaranya di dalamnya itu ada R. R itu jari-jari girasi ya. Jadi kalau di sini kita lihat, misalnya pada saat mendesain batang tekan ya, di sini PN sama dengan FCR dikali AG. Komponen FCR-nya itu di dalamnya ada R di sini ya. R itu adalah jari-jari girasi, artinya kita juga harus sudah punya penampang. Maka kita akan kesulitan nih pada umumnya pada saat mendesain batang tekan. Karena pada saat kita ingin mendapatkan luasan, FCR-nya itu bukan angka yang rigid gitu ya. Jadi FCR itu bergantung terhadap R atau I. Jadi ada jari-jari girasi yang kita perlukan. Jadi dari 2 komponen ini semuanya itu merupakan variabel terhadap R. Jadi akan sangat sulit kita menentukan berapa dimensi kira-kiranya. Berbeda dengan pada saat kita mendesain batang tarik. Karena F-nya itu adalah rigid ya, entah FY ataupun FU. Maka kita bisa mendapatkan perkiraan penampang yang lebih mudah. Baik, lalu bagaimana caranya kita mendesain batang tekan? Sedangkan komponennya ini itu sangat bergantung kepada jari-jari girasi atau luasan gitu kan ya. Sedangkan kita belum punya atau belum tahu berapa penampangnya. Akan sulit jika kita menebak-nebak. Maka kita bisa menggunakan bantuan dari yang diterapkan di SNI di sini. Di pasal E2 di sini ada ketentuan panjang efektif. Bahwa panjang efektifnya untuk batang tekan nilai KL dibagi R-nya itu sebaiknya tidak melebihi 200. Di sini kalimatnya sudah jelas ya, tidak lebih dari 200. Kalau di batang tarik kan 300 ya, tidak lebih dari 300, sedangkan di batang tekan itu tidak melebihi dari 200. Maka dari sinilah kita mulai berangkat. Jadi yang pertama
kita preliminary design dulu ya untuk mendapatkan kira-kira berapa ya dimensi yang cocok gitu. Berangkatnya dari nilai K, L dibagi R, itu kan kalimatnya kurang dari 200 begitu ya. Tidak melebihi 200. Jadi mungkin kurang dari sama dengan 200. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai R. Karena nilai K biasanya sudah diketahui, L-nya sudah diketahui. Lalu dapat nilai K-nya bagaimana? Yang pertama kita butuhkan adalah nilai K kan ya. K itu adalah faktor panjang efektif. Jadi kalau masih ingat, panjang efektif itu terkait dengan ujung perletakan dari batang yang sedang kita tinjau. Jadi kita punya batang nih dua ya, A dan B. Ujung satunya adalah roll atau jepit begitu ya. Ujung yang lainnya adalah kita nggak tahu. Nah, dari sini kita harus mulai memprediksikan bagian batang yang tidak ada perletakannya seperti ini, di A ini ya, tidak ada perletakannya, dia akan disambungnya menggunakan apa? Apakah menggunakan baut atau menggunakan las? Maka itu akan memudahkan kita untuk menentukan ujung perletakannya ini berupa apa. Jika ini adalah kasus rangka batang ya, kalau kasusnya adalah portal itu beda cara menghitungnya. Maka di sini K atau faktor panjang efektif, ini kita gambar saja untuk A dan B, ujung B sendi, kemudian ujung A karena kita akan menganggap dia disambung menggunakan baut, maka itu juga akan setara dengan sendi. Maka dari sini kita tahu bahwa panjangnya L ya, 3600 mm, itu dengan ujung keduanya adalah sendi. Jadi sendi-sendi nilai K-nya adalah, teman-teman bisa merujuk kepada ketentuan yang ada di sini untuk panjang efektif ya. Jadi untuk ujung peletakannya berupa sendi, kemudian ujung lainnya adalah sendi karena dia komponennya adalah tunggal. Jadi kalau rangka batang itu bisa kita anggap sebagai komponen-komponen tunggal. Kalau dia dalam portal kan nggak bisa ya. Jadi nilai K-nya adalah 1. Jadi kita sudah punya nilai K sama dengan 1. Kemudian nilai L-nya adalah 3600. Maka dari sini kita bisa menghitung R kan ya. Maka R sama dengan K dikali dengan L dibagi dengan 200. Jadi 1 dikali 3600 dibagi dengan 200. Hasilnya adalah 18 mm. Oke, jadi ini tempat kita berangkat pertama kali nanti. Jadi mau pakai profil WF kah, mau pakai profil C atau profil yang lain, pokoknya gitu ya. Kita akan berangkatnya dari sini. Jadi berbeda sedikit dengan pada saat kita mendesain untuk batang tarik. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk mendesain masing-masing batangnya gitu ya. Jadi kita mulai berangkat dahulu. Yang pertama kita ingin memilih profilnya adalah profil WF. Jadi untuk yang pertama kali kita menggunakan single WF. R-nya 18. Sekarang tinggal kita cari di tabel profil baja. Ini profil WF ya. Yang kita lihat adalah jari-jari girasinya. Jari-jari girasi yang mana yang kita lihat? Apakah arah X atau arah Y? Tentu saja yang akan menghasilkan nilai yang paling kritis ya. Kalau kita bagi dengan nilai yang besar, artinya kan dia tidak kritis. Kalau dibaginya terhadap nilai yang kecil, dia akan menghasilkan KL per R-nya kan jauh lebih besar. Maka kita lihat komponen nilai antara radius girasi di X dan di Y. Jadi di sini ada I kecil X, ada I kecil Y. Sini ya, I kecil X dan I kecil Y di sini. Itu kita lihat yang terkecil yang mana, yang nilainya kurang lebih mendekati 18 mm. Teman-teman lihat di sini satuan dalam cm ya, berarti kurang lebih 1,8 cm. Baik, dari sini itu saya akan coba tentukan profil yang ingin saya gunakan, yang memiliki jari-jari girasi 2,06 ini ya. Jadi saya akan pilih menggunakan profil 175 kali 90 kali 5 kali 8 kali 9. Jadi ini akan saya ambil.
75 dikali 90, jadi ini ya, akan saya tentukan. Jadi ini profilnya. Saya rekam di sini ya. Mungkin saya tulis ulang saja supaya tidak lupa komponen apa saja yang saya gunakan. Jadi yang saya gunakan adalah WF, ukurannya 175 dikali dengan 90 dikali dengan 5 dikali 8. Nah, supaya tidak lupa, ini adalah tingginya, lalu ini adalah jadi ini adalah tingginya, lalu ini adalah B-nya, kemudian 5 adalah tebal wetnya, 8 adalah tebal lensnya. Kemudian nilai apa lagi yang kita perlukan? Tentu saja nilai luasan. Jadi luasannya adalah ini 23,04, 23,04. Saya jadikan milimeter langsung, milimeter pangkat 2. Kemudian yang selanjutnya kita rekam nilai inersianya jika diperlukan ya, nanti supaya nggak bolak-balik. Inersi arah X-nya itu 1210 cm pangkat 4, kemudian inersia arah Y-nya itu 97,5 cm pangkat 4. Nilai yang lain tentu saja nilai jari-jari girasinya. Jadi I kecil X, saya perjelas, I kecil X itu nilainya 7,26 cm. Sedangkan I kecil di arah Y atau jari-jari girasi arah Y itu nilainya 2,06 cm. Oke, ini akan saya buang. Yang ingin kita gunakan sudah kita rekam. Selanjutnya kita perlu mengecek apakah profil WF kita ini dalam kondisi langsing atau tidak, ya. Jadi di SNI sudah disebutkan bahwa ada ketentuan mengenai kelangsingan. Jadi di sini ada tabel yang menyatakan elemen langsing, gitu ya. Yang kedua elemennya tidak langsing. Jadi yang kolom pertama ini tanpa elemen langsing artinya tidak langsing, yang kedua artinya langsing. Nah, kalau kita menggunakan profil WF ini pilihannya ada dua, jadi ada yang tidak langsing dan ada yang langsing. Untuk semua profil ya ada pilihannya. Yang membedakan apa? Nanti ada kontrol terhadap lokal backlink-nya. Maka kita lihat dahulu atau kita cek dahulu keadaan profil yang sudah kita pilih tadi, itu dia ada di mana? Apakah di langsing atau tidak langsing atau langsing. Jadi di sini kita cek nilai kelangsingannya. Caranya gimana? Kita lihat di SNI sama ya. Ada di di pasal B. Kita lihat di sini saja. Ketentuannya untuk mengetahui kelangsingannya itu ada dua. Oke, semoga bisa terlihat dengan jelas. Ketentuannya itu adalah perbandingan antara lebar, jadi setengah lebar dari sayapnya atau flange-nya dibagi dengan tebal flange-nya itu harus kurang dari 0,56 akar E dibagi FY. Kemudian ada ketentuan satu lagi di bagian badannya atau webnya. Ketentuannya seperti apa? Ini ketentuannya. Jadi nilai H dibagi TW ini di SN ini ada beberapa yang belum belum diperbaiki ya. Jadi untuk di sini bagian badan itu harusnya H dibagi dengan TW itu harus kurang dari 1,49 akar E dibagi FY. Maka sekarang kita cek dulu untuk mengetahui apakah profil yang tadi kita pilih itu masuk kategori langsing atau tidak langsing. Jadi di sini yang pertama kita lakukan adalah cek kelangsingan. Jadi bukan cek kelangsingan yang tadi kita bahas dengan KL per F tadi ya. Kalau itu kan hanya berdasarkan panjang batang. Kalau yang ini kelangsingan untuk mengetahui apakah terjadi lokal backlink. Jadi apakah bagian webnya melengkung, apakah bagian flange-nya melengkung begitu. Kita cek dahulu. Jadi dari
di sini prosedur yang kita lakukan adalah cek kelangsingan. Jadi langsing atau tidak begitu ya. Nah, untuk mengetahui langsing atau tidaknya cukup ditentukan jika nilai B per T kurang dari yang ditentukan dan H per TW kurang dari yang ditentukan, itu sama-sama kurang dari, maka dia akan masuk kategori tidak langsing. Maka kita cek satu-satu ya. Yang pertama untuk flensnya dahulu atau sayapnya. Di sini ketentuannya B dibagi T kurang dari 0,56 akar E per FY. Jadi B dibagi dengan T, T-nya adalah TF, harus kurang dari 0,56 akar E dibagi dengan FY. B-nya adalah setengahnya ya, ingat bahwa B-nya adalah setengah bentang saja, jadi tidak full satu lebar. Ini B-nya hanya setengah saja, maka kalau lebarnya 90, setengahnya adalah 45. Kemudian TF-nya berapa? TF-nya 8. Itu apakah betul kurang dari 0,56 akar E itu adalah modulus elastisitas baja. Kalau lupa di sini saya tulis ya. Nilai E baja maksud saya, E steel itu adalah 200.000 atau 2 dikali 10 pangkat 5 MPa. Jadi di sini 200.000 atau 2 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan FY-nya. FY-nya berapa? Berarti kan FY-nya tergantung dari mutu baja yang dipakai ya. Untuk kasus ini BJ-nya adalah BJ37. Mungkin kita tulis dulu supaya tidak lupa. BJ37 itu FY-nya adalah 240 MPa. Kemudian untuk FU-nya adalah 370 MPa. Berarti di sini 200.000 dibagi dengan 240. Hasilnya 45/8 adalah 5,625 kurang dari 16. Oke, jadi ini terpenuhi ya. Jadi oke. Untuk lensnya. Kemudian satu lagi kita perlu mengecek bagian badannya atau webnya. Jadi yang lensnya sudah ini ya. Saya kembalikan lagi dulu. Tidak mengganggu ya. Oke, webnya. Webnya itu ketentuannya H dibagi dengan TW, ini bukan B per T lagi ya. Kita sudah ganti ganti simbol, tapi di sini masih belum diganti di SNI, masih ada beberapa yang mengalami kesalahan. Jadi ini H dibagi dengan TW harus kurang dari 1,49 akar E per FY. Jadi untuk webnya kita tulis di sini, jika H dibagi dengan tebal webnya itu kurang dari 1,49 akar E dibagi FY, maka dia juga penampangnya tidak langsing, tidak mengalami kelangsingan. Hanya berapa? Hanya adalah tinggi profil yang tadi kita pilih ya, hanya adalah 175. 175 dibagi dengan tebal webnya itu 5. Apakah betul kurang dari 1,49 akar ingat 200.000 dibagi dengan FY-nya 2. Hasilnya di sini 35 kurang dari 43. Oke, betul. Karena keduanya ini oke ya, sama-sama tidak mengalami kelangsingan, maka untuk kasus kita ini itu tidak ada lokal buckling. Di sini itu enak, kita tinggal lihat di SNI. Tadi penampang kita tidak langsing ya. Jadi artinya kita akan menggunakan prinsip perhitungan untuk mendapatkan kontrol yang tepat itu berdasarkan pasal E3 dan E4. Kalau misalnya tadi keadaannya adalah langsing, jadi misalnya dari dua profil ini salah satunya saja tidak oke gitu ya, ada yang lebih besar, maka kasusnya adalah langsing. Maka di sini kita akan memilih bagian yang sebelah kanan. Karena elemennya langsing, maka otomatis syarat desainnya pindah ke pasal yang lain. Yang harus dikontrol ada 3, local buckling, flexure buckling, terakhir adalah torsional buckling. Sedangkan untuk kasus kita karena tidak langsing,
yang harus dikontrol ada 2, lebih banyak ya. Jadi berdasarkan pasal E3 dan E4, kemudian yang dikontrol adalah flexure buckling dan torsional buckling. Ini flexure ini adalah lentur, torsional adalah torsi. Oke, jadi kita akan merujuk pada 2 pasal ini, E3, E4. Ini E3 itu menceritakan tentang flexure buckling untuk keadaan yang tidak langsing, sedangkan E4 itu menceritakan tentang keadaan torsional buckling, jadi flexure torsion buckling untuk elemen yang tidak langsing. Kita akan langsung saja ke petunjuknya di E3 dan E4, kita akan satu-satu menyelesaikan begitu. Oke, di sini kita sudah tahu bahwa keadaannya adalah tanpa kelangsingan ya, jadi nggak langsing. Profil kita ini baik-baik saja, tidak langsing gitu. Maka kita akan menggunakan prinsip di E3 dan E4 untuk menghitung flexure buckling. Jadi kita akan mulai mengecek. Sini cek flexure buckling. Jadi flexure buckling ngelihatnya di mana? Lihat di pasal E3. Oke, sekarang kita tengok dulu pasal E3. Di sini pasal E3 ketentuannya PN sama dengan FCR dikali AG, kemudian jika FCR-nya seperti ini ya, jadi FCR-nya ditentukan oleh 2 hal. Jika KL dibagi R-nya kurang dari 4,71 akar E per FY, maka FCR-nya ini. Nah, ini ada sedikit kesalahan di SNI, di FCR untuk KL per R kurang dari 4,71 akar E per FY, ini FCR-nya sama dengan 0,658 akar pangkat FY dibagi FE dikali ya, di sini dikali FY. Nanti di PPT saya silahkan dilihat, itu sudah saya perbaiki. Sedangkan kalau KL per R-nya lebih dari 4,71 dikali akar E per FY, maka nilai FCR-nya 0,877. Maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengecek apakah KL per R itu kurang dari atau mungkin lebih dari 4,71 dikali akar E dibagi FY. Oke, jadi ini yang pertama ya, prosedur yang pertama mengecek flexure buckling atau tekuk lentur. Kita cek nilai K, L dibagi R. K kita tadi nilainya 1, panjang bentangnya adalah 3600 mm, R-nya kita lihat dari sini ya. Jari-jari gerasinya yang terkecil antara sumbu X dan sumbu Y adalah sumbu Y, maka kita masukkan R-nya 20,6. Satuannya disamakan ya, di atas milimeter maka bawah juga milimeter. Hasilnya adalah 174,757. Tanpa satuan ya, karena kan di sini satuan panjang, di bawah juga satuan panjang, kalau dibagi berarti habis ya, unitless. Kemudian terhadap apakah dia lebih kecil atau lebih besar dari 4,71 akar E dibagi E. Kita hitung dulu, 4,71 dikali dengan E-nya masih sama ya, 200.000 dibagi dengan FY-nya 24. Oke, ini hasilnya adalah 135,9. Oke, dari sini kita tahu ya bahwa KL per R itu nilainya ternyata lebih besar dari 4,71 akar E dibagi dengan F. Kalau lebih besar gimana? Kita lihat lagi SNI-nya. Untuk KL per R lebih besar, berarti prinsip yang B ya. Itu akan mendapatkan nilai FCR dengan rumus E33. Oke, jadi di sini teman-teman silahkan merujuk pada equation E3 ketiga. Ya. Cara menghitung FCR-nya gimana? FCR-nya dihitung dengan (0,877 dikali dengan FE. Nah, FE-nya kita lihat di sini. FE-nya apa ya? FE-nya adalah ini. FE adalah pi kuadrat dikali E dibagi dengan KL per R dikuadratkan. Maka kita hitung dahulu nilai FE-nya ya. E adalah pi kuadrat dikali dengan E dibagi dengan
Pi-nya itu 3,14 ya, 3,14 kuadrat. Ini masih saya tulis Pi saja. Kemudian dikali dengan 200.000 dibagi dengan KL dibagi R. Tadi udah kita hitung ya di sini. Kalau teman-teman mau masukkan 174,757 langsung silakan. Ini saya tulis ulang saja supaya gak bingung nanti. Kali 3.600 dibagi dengan 20,6 dikuadratkan. Oke, hasilnya FP-nya adalah 64,634 MPa. Dari sini kita bisa masukkan kembali ke atas, FCR sama dengan 0,877 dikali dengan FE. FE-nya sudah kita hitung di bawah tadi, 64,634. Hasilnya 56,684 MPa. Oke, kita sudah dekat di akhir. Dari sini kita bisa menghitung nilai PU dan PN ya. Di SNI tadi kan sudah dinyatakan bahwa nilai PN tuh ya begini aja, FCR dikali dengan AG. Maka saya langsung saja ke PU-nya ya, sehingga kita bisa memanfaatkan langsung nilai nilai V-nya atau moment tahanannya, faktor tahanannya. Jadi PU sama dengan V dikali dengan PN. V-nya adalah 0,9 ya kalau untuk komponen tekan, dikali dengan FCR dikali dengan luasan grossnya. Kita tinggal input nilainya 0,9, FCR-nya sudah ada di atas, ini 56, ya, kali 56,684 dikali dengan luasan grossnya. Kita lihat di atas tadi penampangnya luasnya 2304 mm pangkat 2. Jadi di sini 2304. Oke, hasilnya akan saya rubah langsung ke kilonewton, jadi nanti hasil perkaliannya langsung dibagi 1000 ya. Itu adalah 117,539 atau 54. Di sini saya gunakan 54 kilonewton. Oke, sekarang tinggal kita cek apakah gaya yang dihasilkan dari penampang yang kita pilih lebih besar atau lebih kecil dari gaya yang harus ditahannya. Tadi penampang gaya batang yang kita hitung nilainya 76,5, sedangkan penampang yang kita pilih mampu menahan sampai 100 berapa tadi? 117. Jadi ini lebih besar daripada 76,5. Artinya penampang kita jauh lebih kuat dibandingkan beban yang harus ditahannya. Berarti dia oke ya. Jadi untuk untuk ketentuan terhadap flexure bucklingnya tidak ada masalah, dia bisa menahan dengan baik. Lalu jangan lupa bahwa ketentuan desainnya untuk profil yang simetris ganda itu ini ya, si profil WF ini, itu satu lagi adalah di pasal E4. Jadi belum selesai. Tadi satu sudah. Jadi flexure bucklingnya nggak ada masalah. Sekarang kita cek apakah torsional bucklingnya, TB-nya itu yang ada di pasal E4 itu bisa diakomodir atau tidak. Sekarang kita cek ya. Saya akan ke sebelah kanannya sini ya. Komponen kedua yang harus kita hitung adalah torsional buckling, jadi TB. Merujuknya kemana? Ke pasal E4. Nah, dari sini kita cek dulu SNI-nya untuk pasal E4. Ini E4, tekuk torsi dan tekuk torsi lentur. Jadi ini ada di di pasal yang sama ya. E4 ini tekuk torsi saja atau tekuk torsi ditambah lentur. Jadi TB plus FTB. Oke, mari kita lihat cara mendesainnya. Rumusnya masih sama juga, PN sama dengan FCR dikali AG. Yang bikin berbeda apa? Tentu saja cara menghitung FCR-nya. Jadi FCR di sini ada beberapa ketentuan dibagi menjadi dua lagi di sini, A dan B. Jadi di komponen yang A, untuk komponen struktur tekan siku ganda dan profil T. Nah, di sini ya. Tekan siku ganda dan profil T. Profil kita bukan menggunakan profil siku ganda maupun profil T. Maka kita tidak akan lari ke poin yang A. Kita lihat untuk yang B. B di sini disebutkan untuk semua kasus lainnya. Nah, berarti semua profil yang digunakan selain siku ganda
siku ganda, jadi profil L ganda, dan profil T itu akan merujuk pada poin yang B. Ya, kita lihat di bawahnya nih, udah nggak ada, hanya 2 aja. Jadi ketentuan untuk torsional buckling dan flexure torsional buckling itu ada 2. Kalau profilnya siku ganda dan T, maka merujuk pada poin A. Kalau selainnya, itu merujuk pada poin B. Baik, sekarang kita lihat apakah profil kita itu masuk kategori I1, I2, atau I3. Di sini ya, ada dibagi 3. Jadi poin B ini ada 3 ketentuan. Yang pertama, kalau komponen strukturnya simetris ganda. Nah, cocok sama yang sedang kita desain ya. Kita punya profil yang dipilih adalah profil WF. WF-nya kebetulan dengan tingkat kesimetrisannya 2, dx dan dy. Maka nanti kita akan menggunakan rumus ini. Jadi poin E44 inilah yang akan kita gunakan. Lalu gimana cara menghitung FCR dan AG-nya? Kita naik dulu ke atas ya. Apa yang disebut di B? FCR harus ditentukan sesuai dengan persamaan E32 dan atau E33. Berarti akan mundur lagi ke pasal E3 tadi. Jadi rumusnya masih akan menggunakan yang sama di sini ya. Jadi akan masih pakai 0,877 FE kalau lebih besar, kalau kurang dari akan menggunakan 0,658 pangkat FY per FE dikali dengan FY. Yang beda hanya apanya? Hanya FE-nya. Jadi cara menghitung FE-nya sedikit berbeda pada saat kita menghitung untuk pasal E4, di mana yang dihitung adalah tekuk torsi atau tekuk torsi ditambah dengan lentur. Kita lihat di sini ya. Cara menghitung FE-nya ini seperti yang sudah terlihat di layar. FE sama dengan Pi kuadrat E dikali CW dibagi KZ L kuadrat ditambah G dikali J dikurung dikali 1 per I inersia ya, arah X ditambah dengan arah Y. Lalu komponen di dalamnya yang belum kita tahu apa? Ini ya, CW. CW itu apa? CW adalah koefisien pilin atau bahasa Inggrisnya itu warping constant. Jadi konstanta pilin, terpilin ya, atau terpuntir begitu. Kemudian ada J. J itu apa? Sama, dia juga sebuah konstanta. Konstanta apa? Konstanta torsi. Ya, jadi ada konstanta pilin, ada konstanta torsi. Cara menghitungnya gimana? Kita lihat di bawah sini ya. Ada yang tersedia, ada yang tidak tersedia. Jadi yang beberapa seperti J, kemudian nilai nilai satu lagi tadi konstanta pilin tadi ya, CW ini itu kita harus lihat atau harus merujuk lagi ke materi mekanika bahan. Jadi nanti ada beberapa yang akan saya tampilkan gimana cara kita menghitung nilai konstanta torsi dengan konstanta pilin ini. Baik, kita akan tulis dulu rumusnya, rumus FE-nya ya. Karena rumus FE-nya agak panjang, kita tulis dulu, nanti turunan dari FE itu kita akan tahu apa saja yang kita butuhkan. Di sini pasal E4, kemudian merujuknya kepada persamaan E4 yang ke-4 ya, E4 yang E4 yang ke-4. Jadi di sini nilai FE sama dengan, tulis dulu rumusnya, Pi kuadrat E dikali dengan CW, konstanta pilin tadi, dibagi dengan KZ. KZ dikali dengan jaraknya, lalu dikuadratkan, ditambah dengan G. G itu modulus geser. Kemudian J itu adalah konstanta torsi. Dikali dengan 1 dibagi momen inersia di X ditambah momen inersia di Y. Oke, yang perlu kita dapatkan apa? Mungkin masih banyak ya. Kita runut saja sesuatu. Sudah tahu angkanya, CW kita harus hitung. Kita akan lihat gimana cara menghitung CW. Jadi di sini kita perlu nilai CW. Maaf, CW itu ada di sini ya. Di SNI rasa-rasanya diberikan di halaman. Nah ini ya, ternyata ada.
Jadi untuk profil I simetris ganda, jadi profil WF, itu cewek boleh diambil senilai IY, jadi inersia arah Y dikali dengan H0 dikuadratkan dibagi 4. Jadi H0-nya itu adalah jarak dari tengah sayap atas ke tengah sayap bawah. Oke, kita hitung dulu cewek. Kita hitung satu-satu ya. Jadi kita membreakdown dulu satu persatu. Tadi cewek disebutkan nilainya adalah I inersia di Y dikali dengan H0 dikuadratkan dibagi dengan 4. H0-nya ini kita hitung dulu ya supaya nggak pusing. H0 itu adalah jarak dari setengah sayap atas dan setengah sayap bawah. Artinya H total dikurangi dengan 1 tebal sayap. Jadi HT-nya adalah kita lihat ya. Tadi ketinggiannya adalah 175, tebal sayapnya adalah 8. Berarti 175 dikurangi 8. Oke, hasilnya enggak nanti dimasukkan ke sini langsung juga boleh. Oke, kita lihat nilai inersia arah Y. Di sini kita lihat inersia arah Y 97,5 cm pangkat 4. Jangan lupa bahwa ini cm ya, semua satuannya kita pakai satu satuan yang sama dalam milimeter saja. Jadi Y-nya adalah 97,5 dikali 10 pangkat 4, ini jadi milimeter pangkat 4. Kemudian H0-nya kita masukkan, saya masukkan lagi ulang aja ya, 175 dikurangi 8, kemudian dipangkatkan 2 dibagi dengan 4. Oke, hasilnya ini adalah agak panjang ya, 67, 97, 94, 37, 50. Satuannya milimeter pangkat 6. Kemudian nilai apa lagi yang belum? K. Di sini ada KZ ya. KZ itu sama dengan K yang tadi kita hitung untuk menghitung faktor panjang efektif. Jadi nanti kadang-kadang ada juga di sini K, ada KX, KY, KZ. K-nya kalau tidak dalam bidang ruang 3 dimensi, K-nya nanti sama aja mau di X, Y, dan Z. Jadi di sini nilai KZ itu akan sama dengan K, dalam hal ini adalah 1. Karena ujung peletakannya adalah sendi dan sendi. Kemudian nilai G. G itu adalah modulus geser. Modulus gesernya itu nilainya sudah tetap ya untuk baja itu adalah 77.200 MPa. Teman-teman bisa lihat juga di SNI ini sudah diberikan angkanya untuk untuk nilai G. Yang di sini sudah disebutkan modulus elastisitas geser. Besarnya 77.200 MPa. Oke, kemudian kita lihat yang selanjutnya adalah nilai J. Nah, J ini apa tadi? Konstanta torsi. Jadi CW adalah konstanta pilin, sedangkan J itu adalah konstanta torsi. Cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya ada rumusnya. Jadi di sini akan saya tampilkan. Jadi ini cara menghitung nilai J atau konstanta torsi untuk profil WF double simetrik ya. Jadi di X dan di Y. Jadi cara menghitungnya adalah ini, J sama dengan 2BT pangkat 3 ditambah D aksen W pangkat 3 dibagi 3. Jadi di sini B-nya adalah lebar, T adalah tebal dari flange-nya, kemudian D aksen tadi sama dengan H0 tadi, W-nya adalah tebal web-nya, dipangkatkan 3 dibagi dengan 3. Oke, sekarang kita hitung nilai J-nya. Kita tulis dulu 2 dikali B dikali tebal flange-nya. Di sini saya modifikasi biar kelihatan bedanya T dengan W ya, TF. Jadi tebal flange-nya pangkat 3. Kemudian ditambah dengan D aksen. D aksen itu sama dengan H0. Dan di sini saya sama dengankan saja ya supaya nggak bingung. Jadi ini sama dengan D aksen. D aksen dikali dengan tebal webnya pangkat 3 lagi dibagi dengan 3.
masukkan angkanya 2 dikali lebar profilnya. Profilnya tadi kita pakai 175/90, berarti lebarnya 90. 2 dikali 90 dikali tebal flensnya tadi besarnya adalah 8 ya, 3 ditambah dengan DAC, DAC-nya adalah H0. Ini saya ulang lagi aja, 175 dikurangi 8, 175, ya benar, 175 dikurang 8 dikali dengan tebal webnya 5 pangkat 3 siku bagi dengan 3. Oke, hasilnya adalah 37,678,33. Satuannya sama dengan moment inersia ya, pangkat 4. Jadi milimeter pangkat 4. Kemudian nilai apa lagi yang belum? GJ sudah, IX, Y sudah ya. Jadi semua komponennya sudah ada nih, cewek udah, KZ sudah, G sudah, J sudah. Maka kita bisa input nilainya di sini. Oke. Kita masukkan I kuadrat dikali dengan I-nya 200.000 atau 2 kali 10 pangkat 5. Kemudian dikali dengan CW. CW itu nilainya ini, panjang ya. Kita kali 67 97 94 37 50 dibagi dengan KZ dikali L kuadrat 1 dikali 3600 dikuadratkan ditambah G dikali J, G nya 77.200 dikali dengan J nya 37.678,333 kurung tutup dikali dengan 1 dibagi inersia X dan inersia Y. Oke, inersia X nya tadi 1210 ya, 1210. Jangan lupa tadi dalam satu satuan cm pangkat 4 kita rubah ke milimeter, berarti 1210 10 pangkat 4 ditambah dengan yang Y-nya 97,5 itu juga sama, masih dalam sentimeter, berarti kita kalikan dengan 10 pangkat 4. Ini hasilnya adalah 301,656 MPa. Jadi kita punya nilai FE-nya ini. Sudah ketahuan ya. Nah, sekarang tinggal kita cek apakah nilai FCR dikali AG-nya itu akan mengikuti KL per R yang mana gitu ya. Nah, kita cukup menggunakan persamaan yang sebelumnya sudah kita hitung. Di sini kan sudah ada ya tadi, KL per R ternyata lebih besar dari 4,71. Jadi masih menggunakan prinsip yang ada di sini. Ini saya tandai saja. Mungkin dengan warna yang lain ya. Ini jadi bagian yang kita tandai ini akan kita pakai lagi. Nah, di sini ya, karena KL per R-nya lebih besar dari 4,71 akar E per FY, maka rumusnya juga masih ini. Maka kita menghitung nilai FCR maksud saya. Nilai FCR-nya itu adalah 0,877 dikali dengan FE. Hanya saja FE-nya FE yang barusan tadi kita hitung. Oke, jadi FE-nya adalah 0,877 dikali dengan nilai FE kita tadi yang baru adalah 301,656. Hasilnya adalah 264
0,552 MPa. Kemudian kita bisa cek nilai PU-nya sama seperti sebelumnya. PU sama dengan V dikali dengan PN. V-nya adalah 0,9 untuk komponen tekan ya. PN-nya adalah FCR dikali dengan Ag. 0,9 dikali dengan FCR-nya ini 264,552 dikali dengan Ag-nya, penampang kita tadi adalah luasannya 2304 ya, 2304 mm pangkat 2. Oke, hasilnya adalah 548,575. Satuannya kilonewton. Oke, sama seperti sebelumnya, kita kontrol dengan gaya batang yang terjadi. Gaya batang yang terjadi tadi kan 76,5 ini ya. Maka untuk batang profil yang kita pilih, jika dicek terhadap torsional buckling, dia ternyata mampu menahan sampai 548. Jadi jauh lebih besar ya dibandingkan dengan yang flexure. Ini lebih besar dibanding 76,5 kilonewton. Oke, jadi ini sama dengan kasus sebelumnya. Dia oke, bisa kita gunakan. Kita tandai dahulu. Ini hasilnya cukup oke. Jadi artinya apa? Profil yang sudah kita pilih ini kita simpulkan ya. Jadi dari sini dan profil kita yang ini yang baru ini berarti profil WF dengan ukuran tadi 175 dikali 90 dikali 8 dikali 5, saya tidak salah ya. Oh, 5 kali 8 terbalik. Dikali 5 dikali 8 itu oke terhadap flexion buckling maupun torsional buckling. Jadi semuanya memenuhi ketentuan. Bisa kita gunakan. Bagaimana kalau misalnya kita dapat profil satunya flexure bucklingnya oke, tapi torsional bucklingnya nggak oke, ya berarti artinya kita harus ganti profil. Begitu juga flexure bucklingnya tidak oke, tapi torsional bucklingnya oke, maka harus gimana? Sama, yang kita lakukan adalah mengganti profilnya. Jadi ketentuan yang sudah diterapkan di SNI ini terkait ketentuan desainnya, misalnya untuk profil yang simetris seperti WF gitu ya. Kalau elemennya tidak langsing maka bab E3 dan E4 itu harus terpenuhi. Jadi bukan salah satunya ya, harus semuanya. Sedangkan kalau elemennya langsing cuma satu aja, E7 aja cukup. Oke, jadi untuk profil WF single, profil ini bisa kita gunakan karena sudah dicek terhadap flexure maupun torsional bucklingnya. Oke. Kemudian kita akan masuk ke pendesainan untuk profil yang kedua. Jadi kita mendesain menggunakan profil WF itu double symmetry, sedangkan sekarang kita menggunakan profil yang diminta adalah profil single C. Seperti kita tahu, profil single C ini itu hanya satu sumbu simetri. Ya, jadi nanti syarat desain yang akan kita gunakan masih sama nggak dengan sebelumnya? Kita lihat ya. Cara atau prosedurnya seperti apa? Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan prinsip KL per R tadi harus kurang dari 200. Kemudian kita dapat nilai R-nya. Ini saya gunakan lagi, nilai R bawaannya adalah 18 mm. Jadi sekarang kita lihat dulu SNI-nya. SNI-nya bilang apa? Kalau profilnya C. Kembali ke tabel ini. Kalau profilnya C, di sini ada ketentuannya untuk baris yang kedua. Kalau keadaannya tidak langsing, maka ternyata sama. Pasal yang digunakan adalah pasal E3 dan E4 ini ya. Sama dengan profil WF. Hanya saja keadaan batas yang harus diceknya adalah flexure buckling dan flexure torsional. Karena dia hanya satu sumbu simetri. Jadi kalau sumbu simetrinya 2 itu biasanya hanya torsi saja tanpa flexure. Maksudnya tidak gabungan flexure ditambah torsi.
Sedangkan kalau yang satu sumbu simetri atau yang apa namanya sumbu simetrinya nggak ada sama sekali, semacam profil L ini ya, ini nanti ketentuannya sendiri dia malah. Jadi ada keadaan tersendiri yang harus terpenuhi di pasal E5. Jadi untuk saat ini kita akan cek dahulu untuk profil C yang akan kita pilih nanti akan ada di mana, di yang langsing atau tidak langsing gitu, sama seperti yang sebelumnya. Maka sekarang kita pilih dahulu ya profil yang mau kita pakai yang mana. Kita sudah punya bantuan nilai jari-jari girasinya 18 mm, maka sekarang kita lihat di tabel baja untuk profil C atau profil channel ini yang nilai jari-jari girasinya sama ya, jari-jari girasi terkecilnya di arah terserah mau X maupun Y yang nilainya paling kecil. Oke, ini saya perbesar dahulu. Kita lihat jari-jari girasi itu ada di kolom yang di sini ya. Saya tandai di sini. Ini adalah jari-jari girasi. Ini untuk sumbu X, yang sumbu Y-nya ada di sebelahnya, yang ini. Y. Maaf, saya sepertinya salah tadi milihnya. Ini ya, I kecil X, kemudian I kecil Y di sini. Kita cek ya, ternyata nilainya rata-rata I kecil X itu lebih besar dibandingkan I kecil Y. Berarti nilai yang perlu kita perhatikan hanya di arah Y-nya aja dulu. Yang nilainya 18 mm atau 1,8 cm ya. Oke, di sini mungkin saya akan pilih yang nggak jauh-jauh dengan profil WF tadi. Tadi kan saya pakai 2,06 ya. Sekarang kita pakai yang 2,02. Jadi profil C nomor 18 ini. Jadi C18 ini akan saya pakai. Oke, saya ambil dahulu data-datanya ya untuk profil nomor 18. Profil nomor 18. Dimensinya itu adalah, kita pilih ya. Pilih profilnya. Pilih profil C nomor 18. Dimensi sesungguhnya ini 180 dikali dengan 70 dikali 8 dikali 11 dikali 5,5. Oke, supaya nanti nggak bingung, kita tandai dulu. 180 adalah tingginya, sama. Kemudian 70 adalah lebarnya. Lalu 8 itu adalah tebal webnya, jadi tebal badannya ya. Kemudian yang dua di belakangnya ini, yang 11,5, 5,5, ini sama-sama di flange-nya atau di sayapnya. Hanya saja flange yang ujung itu agak lebih tipis, sedangkan semakin ke tengah agak lebih tebal. Nanti saya akan pakai tebal flange-nya yang belakang aja, karena dia kan yang paling kritis ya, karena paling kecil. Jadi ini TF1 gitu, saya beri nama begitu. Kemudian yang ini TF yang kedua. Nanti yang akan saya pakai untuk TF adalah TF yang kedua. Jadi ini saya tandai saja. TF-nya TF yang kedua. TW-nya hanya satu kan ya. Oke, kemudian data-datanya saya masukkan. Yang kita pakai adalah luasannya. Seperti biasa, AG-nya adalah 28 di sini ya. 28 cm persegi. Saya jadikan milimeter aja ya. Milimeter pangkat 2. Kemudian data lainnya kita butuh inersia 1350. Inersia arah X itu 1350 cm pangkat 4. Kemudian ini apa namanya, jari-jari girasi arah X-nya, kecil X-nya itu 6,95 cm. Kemudian ke sebelah kanan terus itu nomor 18 ini ya. Jadi inersia arah Y-nya besarnya adalah 114 cm pangkat 4. Kemudian jari-jari girasi di arah Y itu 2,02.
2,02 cm. Itu data itu rasa-rasanya cukup. Mungkin kita butuh jarak titik berat ya, karena nanti kita butuh namanya shear center atau jarak geser, jarak ke sumbu geser begitu ya. Nilai E-nya itu adalah 19,2 di sini. Angka 19,2 ini ya. Ini itu adalah jarak titik beratnya dari sumbu X ya. Kan titik beratnya jarak titik berat di X-nya itu tepat di tengahnya, sedangkan jarak yang Y-nya itu dari tepi ke sumbu Y-nya itu ada jarak 19,2 mm. Sudah, kita buang saja ininya ya, profilnya ini, datanya sudah kita pakai semua. Oke, jadi ini profil yang mau kita gunakan. Cara yang kita mesti lakukan sama seperti sebelumnya, mengecek dulu apakah profil ini langsing atau enggak langsing. Jadi sekarang kita cek dulu kelangsingannya. Karena profilnya ada sayap dan ada badannya ya, maksud saya atas bawah kan ada, tapi kan bedanya yang tadi sama profil WF itu kan ini setengahnya dari profil WF. Jadi bukan kemungkinan, ini akan dicek masih tetap akan 2. Jadi di flange dan di webnya, jadi dua-duanya masih harus kita cek. Oke, flange-nya gimana? Kita ambil lagi nilai sebelumnya tadi, mungkin kita langsung ke SNI-nya saja ya. Sini. Nah, ini kita bisa lihat di SNI-nya untuk profil C itu masih ada di bagian baris yang pertama ya. Jadi nilai B dibagi T 0,5 harus kurang dari 0,56 akar E per FY. Masih sama seperti dengan profil WF ternyata. Kita cek apakah B dibagi T, sini ya, B dibagi T, T-nya adalah TF ya, kurang dari 0,56 akar E dibagi FY. Kita masukkan nilai B-nya adalah 70. Kemudian nilai TF-nya sama yang tadi sudah saya sampaikan, saya akan pakai yang terkecil supaya yang paling kritis gitu hasilnya keluarnya. 5,5 apakah kurang dari 0,56 akar 200.000 dibagi dengan 240. Oke, ini hasilnya 12,73, masih kurang dari 16. Ini flange-nya tidak mengalami local buckling. Kemudian satu lagi webnya atau badannya. Yang harus diukur apa? Sama seperti sebelumnya. Jadi ada H dibagi TW. Nah, bagian yang kedua ini H dibagi TW. Jadi untuk profil WF sama profil C ini kontrolnya sama ya. H dibagi TW harus kurang dari 1,49 akar E per FY. Jadi kita masukkan nilai H dibagi dengan T webnya harus kurang dari 1,49 akar. H-nya adalah 180, kemudian tebal webnya 8, ini kurang dari 1,49 akar 2 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 240. Hasilnya 22,5 kurang dari 43. Ini juga sama oke. Nah, artinya apa? Dari dua ini maka tidak ada local buckling. Jadi tidak terjadi local buckling, artinya penampang kita tidak langsing. Ya, sekarang kita lihat nih di SNI. Kalau tidak langsing, berarti yang diukur apa? E3 dan E4 ternyata masih sama dengan yang sebelumnya, hanya saja nanti kontrolnya kita lihat ternyata ada flexure torsion. Jadi gabungan flexure berbanding flexure dan torsion. Oke, jadi yang pertama ini konsekuensinya begitu ya. Konsekuensinya itu harus mengecek flexure buckling dan kedua adalah
flexure torsion buckling. Ini ada di pasal E3, yang ini ada di pasal E4. Oke, mari kita cek bersama-sama satu persatu ya, mulai dari flexure bucklingnya dulu mungkin. Yang pertama kita cek, mungkin saya ringkas saja ya, FB. Ini terhadap pasal E4 ya. Pasal E4 isinya apa? Sama kurang lebih, E3 ya. Jadi ini adalah pasal E3. Pasal E3 isinya sama, kita harus mengecek KL dibagi R, kemudian 4,71 akar E dibagi FY. Oke, KL per R kita masukkan, K-nya masih sama ya, 1 tentu saja, lalu panjang bentangnya 3600, lalu R-nya kita lihat yang terkecil, antara X dan Y, ternyata Y yang terkecil, berarti 20,2. Ini hasilnya adalah 178,218. Unitless, tidak ada unitnya ya. Kemudian 4,71 akar E per FY itu sama dengan hitungan kita di profil WF, hasilnya adalah 135,966. Oke, kalau kita lihat di sini KL per R nilainya masih lebih besar dari 4,71 akar E dibagi dengan FY. Maka ya, konsekuensinya kita akan masih menggunakan persamaan E33. Jadi FCR-nya adalah 0,87 dikali dengan FE. Oke, maka sekarang kita hitung dulu FE-nya ya. FE-nya kan gampang hitungnya, tadi rumusnya nggak terlalu panjang. FE adalah Pi kuadrat dikali dengan E dibagi dengan KL dibagi dengan R dikuadratkan. Jadi kita input nilainya Pi kuadrat dikali dengan 200.000 dibagi dengan KL, K-nya 1, panjangnya 3600, R-nya 20,2. Kuadratkan. Ini hasilnya 62,148 MPa. Kemudian kita bisa masuk ke persamaan E33 ini untuk menghitung FCR-nya. Jadi FCR-nya dari persamaan E33 itu adalah 0,877 dikali dengan FE. Tinggal kita masukkan 0,877 dikali dengan 62,148. Hasilnya adalah 54,504 MPa. Oke, kemudian tinggal kita kontrol terhadap PU-nya. Jadi ini udah angka terakhir, PU sama dengan V dikali PN, V-nya 0,9 dikali dengan PN adalah FCR dikali dengan AG. 0,9 dikali dengan FCR-nya ini 54,504 dikali dengan AG-nya. Nah, kita lihat tadi profil kita si C tadi berapa AG-nya? Di sini 2800. 2800 mm pangkat. Ini kita kalikan, jangan lupa dibagi 1000, langsung hasilnya dalam kilonewton. Hasilnya adalah 137,35 kilonewton. Ini masih lebih besar dibandingkan 76,5. Jadi gaya batangnya tadi kan 76,5 ya. Masih lebih besar profil yang kita pilih. Berarti profil kita pasti kuat menahan gaya batang 76,5. Ini kita tandai dulu. Ini sudah oke, kita pastikan dulu ini oke ya. Berarti flexure bucklingnya tidak masalah. Oke, kemudian kita berangkat ke yang kedua. Tadi kan yang pertama di pasal E3 terhadap flexure buckling, kemudian flexure torsion buckling. Ini double ya. Flexure plus torsion ada di pasal E4. Kita lihat bedanya nanti di mana. Oke, kita kontrol yang kedua terhadap FTB. Ada di pasal E4.
kita geser dahulu, kemudian kita buka SNI-nya pasal E4 gitu ya. Sebenarnya isinya masih sama dengan yang tadi, cuma kita lihat. Tadi kan pasal E4 punya dua komponen ya, ada A, ada B. Sekarang kita lihat, apakah masuk di komponen yang A, komponen struktur tekan, siku, atau dan ya, maksudnya dan profil T. Bukan, profil kita bukan itu. Lalu berarti mau nggak mau akan masuk ke komponen yang B, semua kasus lainnya. Oke, sekarang pilihannya ada di I1, I2, atau I3. Yang I1 komponen struktur simetris ganda. Ini berarti hanya untuk profil WF yang flange-nya atas dan bawahnya sama. Kalau profil flange dan atas dan bawahnya nggak sama, berarti kita juga nggak bisa nih pakai pilihan yang I pertama. Maka kita akan lihat ke bagian yang kedua. Karena profil kita C ya, kita lihat. Untuk komponen struktur simetris tunggal, di mana Y adalah sumbu simetrisnya. Selanjutnya, yang ketiga untuk komponen struktur tidak simetris. Jadi pilihan kita ya, walaupun profil kita adalah profil C itu kan simetrisnya sebetulnya ada di sumbu X ya. Itu harusnya kita tidak bisa nih pakai komponen yang I kedua. Tapi untuk komponen yang ketiga, ini adalah komponen struktur tidak simetris. Artinya kita nggak punya pilihan kalau komponen simetrisnya ada di sumbu X. Maka nggak masalah, kita bisa menggunakan ketentuan B di I yang kedua. Jadi untuk pasal E4 bagian B I yang kedua ini simetris tunggalnya ini sebenarnya tidak terbatas pada sumbu Y saja simetrisnya, boleh di X juga. Jadi kita akan menggunakan pasal E4 bagian B poin I yang kedua. Oke, di sini akan saya beri tanda, maka pasal E4 ini yang akan kita pakai adalah bagian B, E4 yang B, lalu poin I yang kedua. Apa sih bedanya dari poin I yang kedua? Kita lihat lagi SNI-nya ya. Untuk poin I yang kedua, maka nilai FE-nya jadi sepanjang ini. FE sama dengan FEY ditambah FEZ dibagi dengan 2H, kemudian apa nih namanya? Dikali 1 dikurang 1 bla 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 begini ya. Jadi rumusnya jadi jauh lebih panjang. Kita masukkan nilai FE-nya dahulu, kita tulis aja dulu gitu ya. Karena rumusnya juga lumayan panjang. FE adalah FEY ditambah dengan FEZ dibagi 2 dikali H, kemudian dikali dengan 1 dikurang akar, 1 dikurang lagi, 4 dikali FEY dikali FE di Z dikali dengan H dibagi dengan FEY ditambah FEZ. Lalu dikuadratkan. Oke, akarnya tulis dulu sini. Oke, kita sudah tulis rumusnya. Sekarang kita identifikasi sama seperti sebelumnya, karena rumusnya agak panjang, maka kita lihat satu persatu saja. Komponen apa yang perlu kita hitung dahulu? Di sini ada FEY, ada FEZ, ini belum tahu sama sekali. Kemudian H juga tidak tahu apa. Nah ini jadi semuanya ternyata hampir semuanya kita tidak punya komponennya ya. Jadi kita hitung satu persatu. Kita lihat dulu di SNI-nya, FEY itu apa sih? Nah ini ya, FEY adalah pi kuadrat E k L per R, tapi R-nya di Y dikuadratkan. Kemudian FEZ itu seperti ini, kita hitung saja dulu satu-satu ya. Yang pertama kita hitung dulu FEY. Oke, FEY itu adalah pi kuadrat dikali dengan E dibagi dengan KY dikali dengan L dibagi dengan R di Y, jadi jari-jari gerasi di Y ya, dikuadratkan. Oke, kita masukkan pi kuadrat dikali dengan 200.000 dibagi dengan K, K-nya tadi sama ya, mau KY, KZ, KX sama, nilainya adalah K, berarti dia adalah 1 dikali dengan panjangnya 3600 dibagi dengan jari-jari gerasi di Y. Kita cek tadi ya, profil kita itu di Y-nya 20,2 mm.
Jadi di sini 20,2. Jangan lupa dikuadratkan. Hasilnya 62,148 MPa. Oke, kemudian ada FEZ. FEZ itu apa? Kita tulis dulu juga rumusnya. FEZ adalah Pi kuadrat E. Rumusnya juga panjang ya, dan di dalamnya ada banyak yang belum kita tahu juga. Pi kuadrat E dikali CW dibagi KZ L kuadrat dikali L dikuadratkan ditambah G dikali J dikali 1 per AG dikali R0 bar kuadrat. Oke, kita lihat nih. Mau ngitung FEZ ternyata komponennya banyak yang nggak kita tahu ya. Yang pertama CW. Lalu G sudah tahu, tadi sudah di contoh soal yang untuk profil WF tadi sudah ada 77.200, J juga belum kita tahu, R0 kuadrat bar juga kita nggak tahu, AG-nya udah ada. Oke, berarti kita hitung dulu satu persatu ya. Kita mulai dari CW. CW tadi apa? Koefisien pilin. Kalau masih ingat tadi, CW adalah warping constant. Jadi konstanta pilin atau koefisien pilin. Hitungnya gimana? Sama nggak dengan yang profil WF? Tentu saja beda. Kita lihat sekarang untuk yang profilnya adalah profil C. Nah ini untuk profil C. CW rumusnya begini. CW sama dengan D aksen kuadrat, B aksen pangkat 3 dan seterusnya. Di dalamnya ada alfa, alfanya nanti kita hitung, D aksen dan B aksen kita hitung juga. Jadi D aksen sama dengan sebelumnya tadi ya. Jaraknya adalah jarak dari titik pusat flange atas ke titik pusat flange bawah. Berarti jarak atau ketinggian total dari profilnya dikurangi dengan satu buah ketebalan flange-nya. Kemudian B aksen, kalau B aksen adalah lebar total dikurangi dengan tebal web dibagi 2. Oke, kita hitung dulu satu persatu. Jadi kita masukkan dulu nilai CW. CW adalah D aksen dikuadratkan, kemudian dikali dengan B aksen pangkat 3 dikali dengan T. T-nya ini adalah tebal webnya ya. Nah, sebentar kita pastikan dahulu. Oke, T-nya adalah tebal webnya. Jadi saya kasih nama indeksnya aja biar nanti kita nggak bingung inputnya ya. T-nya adalah TW dikali 1 dikurang 3 alfa bagi 6 ditambah alfa kuadrat dibagi 2 dikali 1 ditambah D aksen TW dibagi dengan 6 B aksen TF. Ya, begini kita kurung siku. Oke, di dalamnya yang belum ada, kita belum tahu D aksen, B aksen, kemudian alfa ini ya. Oke, kita hitung dulu satu-satu aja di sini supaya nanti inputnya agak lebih mudah. D aksen tadi tinggi total atau H tadi dikurangi dengan satu tebal flange. Tinggi profil kita berapa ya? Profil C kita 180, flange-nya kita pilih yang 5,5. Jadi 180 dikurangi 5,5. Oke, ini hasilnya 174,5 mm. Kemudian B aksen. B aksen adalah lebar dikurangi dengan tebal web dibagi 2. Lebarnya tadi 70 ya, kalau saya nggak salah. 70 dikurangi tebal webnya adalah 8 dibagi 2. Jadi 70 dikurang 4, hasilnya 66 mm. Kemudian alfa. Alfa itu apa rumusnya? Saya diktekan saja ya. Alfa adalah 1 dibagi 2 ditambah D aksen dikali dengan tebal webnya dibagi dengan 3 B aksen dikali dengan tebal flange. Oke, kita input satu-satu, nilainya udah ada semua ini. 1 dibagi dengan 2 ditambah D aksennya ada di atas 174,5.
dikali dengan tebal webnya 8, saya kurung aja ya supaya nggak bingung, dibagi dengan 3 dikali B aksennya 66 dikali dengan tebal flange-nya 5,5. Ini kurang panjang. Oke, hasilnya adalah 0,305. Dari sini udah lengkap, kita bisa naik ke atas ya. Bisa kita input nilai-nilai untuk mendapatkan CW tadi. CW-nya agak panjang ini. Di aksen nilainya 174,5. 174,5 dikuadratkan ditambah B aksen pangkat 3 66 pangkat 3 dikali, kok ditambah sih, dikali ya, maaf. Ini dikali, kemudian dikali lagi dengan tebal webnya. Tebal webnya adalah 8 ya. Kemudian tebalnya tebal flange ya. Oh, maaf, saya salah nih kayaknya. Tebalnya tebal flange. Di sini T-nya adalah TF, bukan TW ya. Saya salah tulis tadi. Yang saya lihat flange ditulisnya web malah. Oke, TF-nya adalah 8. TF-nya 5,5 ya, maaf, salah lagi. TF-nya 5,5. Tinggal kita kalikan dengan yang besar ini. 1 dikurang 3 dikali alfanya 0,305 dibagi 6 ditambah alfa kuadratnya 0,305 dikuadratkan dibagi 2 dikali 1 ditambah D aksennya 66. 174,5 salah ya. 174,5 dikurung aja dikali dengan tebal webnya. Tebal webnya adalah 8 dibagi dengan 6, kurung lagi aja, 6 dikali B aksennya 66, tebal flange-nya 5,5. Oke, ini kita kurung lagi, lalu kita kurung siku besar. Oke, kalau kita hitung, itu hasilnya, CW-nya adalah, ini agak panjang, sama seperti tadi ya, kita hitung CW akan jumlah angkanya banyak sekali, 4357 0601 97 4357 0601 97 mm pangkat 6. Oke, CW udah. Sekarang kita tengok ke atas, yang belum adalah J harus kita hitung sekarang. J-nya rumusnya gimana? Nanti kita lihat lagi di PPT ini. Nah, di apa namanya? Rumus ini ya. J adalah 2 B aksen T pangkat 3 ditambah D aksen B pangkat 3 dibagi 3. Nah, ini sama persis dengan profil WF tadi ya. Oke, kita masukkan rumusnya. 2 B aksen, T-nya adalah TF pangkat 3 ditambah D aksen dikali tebal web pangkat 3 dibagi 3. Ya, kita masukkan angkanya. 2 dikali B aksennya 66 dikali tebal flange-nya 5,5, kemudian ditambah D aksennya adalah 174,5 dikali dengan TW-nya 8 dibagi 3. Oke, ini hasilnya 37.101,833 mm pangkat 4. Oke, koefisien torsinya udah, konstanta torsi maksud saya. Jadi konstanta pilin sudah, konstanta torsi sudah. Kita lihat di rumus FE apalagi FEZ yang belum, apalagi ini ya. AG-nya udah ada dari profil. R
R0 bar dikuadratkan. Nah, kita lihat di SNI ini R0 bar itu rumusnya apa? Nih, ini ya. R0 bar kuadrat adalah X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah IX ditambah IY dibagi AG. Nah, di sini ada X0, ada Y0. X0 dan Y0 itu apa? Ini ya, terkait dengan pusat geser sehubungan dengan titik berat. Jadi nanti kita harus hitung jarak dari pusat geser ke titik beratnya. Adanya di mana? Apakah ada di X atau di Y? Kita tulis dulu rumusnya ya. Nanti kita detailkan satu-satu. Jadi nilai R0 bar kuadrat itu adalah X0 dikuadratkan ditambah Y0 dikuadratkan, kemudian ditambah inersia arah X ditambah inersia arah Y dibagi dengan luasan grossnya. X0 dan Y0 ini terkait apa? Terkait jarak dari titik berat ke pusat gesernya. Kita lihat lagi di sini. Nah, di sini jarak pusat gesernya ini X0 ya. X0-nya itu berarti jarak dari titik berat di X ini ke pusat titik gesernya yang X0 ini. Berarti yang kita butuhkan adalah jarak dari di sini. Jarak dari X, X-nya itu apa? Jarak dari titik berat ke tepinya dulu. Ditambah dengan B aksen dikali alfa dikurangi W per 2. Nah, sekarang kita masukkan satu persatu dahulu X0-nya. Jadi nilai X0 adalah X. Atau saya pakai X biasa aja ya. Jadi X0 adalah X, X-nya adalah jarak tepi ya. Jadi tadi kita punya nilai E kan ya, sudah memasukkan nilai E. Jarak tepi dari titik berat ke tepinya profil. X ditambah B aksen dikali alfa dikurangi dengan tebal web dibagi 2. Oke, jarak tepi ke titik beratnya tadi E tadi ya. Ini kan 19,2 kita udah punya. Tinggal kita masukkan saja. E itu adalah X. Ini berarti angkanya 19,2 ditambah B aksen 66 dikali dengan alfa. Alfanya 0,305. Oke, dikurangi tebal webnya 8 dibagi 2. Maka X0 adalah 35,33 mm. Berarti jarak dari titik berat ke pusat gesernya adalah 35,33. Y0-nya ada nggak? Nggak ada, karena kita sumbu simetrisnya ada di X. Berarti jarak Y-nya tidak ada. Ini supaya nggak bingung, saya tulis aja di sini Y0-nya adalah 0, karena berhimpit ya. Jadi kita bisa masukkan nih, nilai R0 bar kuadratnya nilainya berapa? Kita masukkan X0 kuadrat adalah 35,33 dikuadratkan ditambah Y0-nya nggak ada berarti 0 kuadrat ditambah IX dan IY. IX-nya tadi 1350 sorry ya. Saya kok ingatnya yang WF. Pastikan aja. Oh ini IX-nya 1350, IY-nya 114. Kita masukkan nilai IX dan IY-nya. 1350 dikali 10 pangkat 4 sama ya, ini semua saya jadikan milimeter dulu supaya nggak ribet, ditambah 114 dikali 10 pangkat 4 ini saya ini kan ya, saya kurungkan lagi dibagi dengan luasan grossnya. Luasan grossnya adalah 28 tadi ya, 28 cm pangkat 2 berarti 2800 mm pangkat 2. Hasil X0 nya R bar 0 nya maksud saya itu adalah 6476,78 mm pangkat 2. Ini karena R0 bar kuadrat ya, berarti satuannya juga dalam kuadrat. Oke, kemudian apalagi yang kita perlukan? Nanti kita perlu, sepertinya untuk memasukkan nilai FEZ-nya sudah ada, jadi kita bisa masukkan dulu nilai FEZ-nya ya. FEZ-nya kita masukkan nilai-nilainya. Di sini Pi kuadrat dikali dengan E-nya 200.000 dikali dengan CW. CW ini tadi di sini hasilnya yang agak panjang tadi ya.
Ini 4357, saya masukkan angkanya dikali 4357090197. Sebentar, 06, salah ya. 06 4357060197 dibagi dengan KZ, KZ itu sama dengan K, 1 berarti ya. 1 dikali dengan 3600 dikuadratkan. Ditambah G, G adalah 77.200, 77.200 MPa. Dikali dengan J, J tadi hasil kita adalah 371,01,833. Kurung besar, kurung siku besar, dikali 1 dibagi AG dikali R0 bar dikuadratkan. AG-nya 2800. Lalu R0 barnya tadi hasilnya 6476,78. Oke, ini kita kurung aja supaya enggak lupa. 1. Ya, 1 dibagi AG dikali R0 bar kuadrat. Oke, hasilnya sama dengan, kalau sudah selesai semua, kita hitung. Nilai FE Z-nya adalah 194. Oke, berarti kita bisa masukkan nilai FE ya. Tadi kan kita butuh FEY, FEZ. Oh, masih ada satu lagi H. H belum kita hitung. Oke, H kita hitung dulu berarti ini ke bawah. Kita lihat di SNI, H itu apa? Oh, H ini adalah 1 dikurang X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat dibagi R bar 0 kuadrat. Kebetulan X0 udah ada, Y0 udah ada, R bar 0 sudah ada. Jadi kita tinggal hitung saja sekarang. Nilai H adalah 1 dikurang X0 bar kuadrat, X0 kuadrat sorry, ditambah Y0 kuadrat dibagi R0 bar dikuadratkan. Kita input nilainya 1 dikurang X0 nya tadi 35,33, 35,33 dikuadratkan ditambah 0 kuadrat dibagi R bar 0 nya 6476, 6476,78. Jangan dikuadratkan lagi ya, ini hasilnya sudah R bar 0 kuadrat, jadi jangan dikuadratkan lagi. Hasilnya adalah 0,807. Oke, sudah lengkap semua, tinggal kita masukkan ke FE totalnya, yang di atas, paling atas ini ya. Jadi tadi kita ngitung unsur-unsurnya dulu, unsur-unsurnya ternyata panjang ininya ya, turunannya panjang. Oke, kita masukkan nilainya satu persatu. Oke, FEY itu 62,148 ditambah dengan FEZ-nya 194,534 dibagi dengan 2 dikali H, 2 dikali 0,807. Oke, kemudian kurung tutup dikali 1 dikurang akar 1 min, oke, kita kasih garis panjang, 4 dikali FEY dan FEZ dan H dikalikan semua, 62,148 dikali 194,534 dikali dengan 0,807. Oke, kemudian dibagi dengan FEY ditambah FEZ dibagi 2, berarti 62,148 ditambah 194,534, kita kurung dikuadratkan. Ini kita tutup, kasih kurung siku tutup. Oke, lalu kita bisa hitung nanti hasil keseluruhannya. Ini hasil FE-nya itu menghasilkan angka 57,528 MPa. Oke, jadi mau dapat FE aja ini panjangnya bukan main ya.
Oke, dari sini sudah kan ya FE-nya. Kita balik ke pasal E4 ini tadi, E4 poin B I.2. Tadi kan disebutkan bahwa, naik sedikit, ini ya, untuk poin E4B itu menghitungnya FCR-nya itu masih menggunakan E32 atau E33. Jadi berdasarkan KL per R-nya tadi. Karena FTB yang di pasal E4 itu kan sama dengan di pasal E3 ya, KL per R-nya sama. Jadi ini sama, saya kasih tanda saja supaya nggak perlu ngitung lagi. Saya kasih tanda warna kuning deh ya. Sini saya kasih tanda ini ya. Ini berlaku sama untuk yang FTB juga. Jadi dari sini akan kita pakai lagi. Jadi langsung kita pakai ke bawah. Nah, ini garisnya nanti agak ini ya. Oke, jadi ini akan saya pakai ke bawah untuk menghitung nilai FCR. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, jadi karena nilai KL per R-nya kurang dari 4,71 tadi, maka nilai FCR itu sama dengan 0,877 dikali dengan FE. Jadi masih sama dengan pasal E3-nya untuk flexure buckling. Oke, kita tinggal masukkan 0,877 dikali dengan FE yang barusan tadi kita dapat di atas tadi. FE-nya nilainya 57,528. Kita masukkan 57,528. Ya, dari sini hasilnya adalah 50,452 MPa. Ya. Oke, kemudian dari sini kita sudah bisa menghitung PU. PU sama dengan V dikali dengan PN. V-nya adalah 0,9, PN-nya adalah FCR dikali dengan AG. Kita tinggal input nilainya 0,9 dikali FCR-nya adalah 50,452 dikali dengan AG-nya 2800. Oke, kita kalikan, jangan lupa dibagi 1000 untuk menghasilkan nilai dalam kilonewton langsung. 127,139 kilonewton. Gaya batang kita 67,5. 76,5. Ini masih lebih besar dari 76,5. Berarti artinya oke ya. Oke, kita kasih tanda, kita stabilo ungu di sini. Oke juga nih, ya. Jadi terhadap FB, jadi flexure bucklingnya oke. Kemudian terhadap flexure torsion bucklingnya juga oke. Berarti artinya, ini kalau kita kita gabungkan jadi satu ya. Ini gimana ya? Pokoknya sebelah kanan dan kiri ini, saya naik dulu sebentar. Ini bagian ini. Dan bagian ini itu hasilnya bahwa profil C yang ukurannya 180 dikali 70 tadi ya, benar nggak ya? 180 dikali 70 dikali 8 dikali 11 dikali 5,5 itu menghasilkan nilai kemampuan dia terhadap flexure buckling maupun flexure torsion bucklingnya oke. Jadi ini juga bisa diterima untuk kondisi dua desain yang diminta. Jadi kan harus memenuhi flexure buckling dan flexure torsion buckling. Kalau salah satunya tidak dipenuhi gimana? Sama seperti sebelumnya, harus diganti profilnya. Berangkat bekerjanya dari awal lagi. Jadi harus ceknya dari flexure buckling lagi, flexure torsion buckling lagi. Jadi nggak bisa kita menggunakan profil yang udah diganti, hanya diganti di situ aja nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya flexure torsion bucklingnya tidak oke, maka kita ganti di sini aja. Flexure bucklingnya nggak dicek ulang, nggak boleh. Kan kita sudah ganti profil, artinya keduanya harus kita cek ulang. Oke,
Cukup untuk syarat desain atau cara mendesain batang pekan dengan menggunakan profil atau member yang simetris. Entah simetrisnya ganda seperti profil I-nya dengan catatan sayap atas dan sayap bawahnya sama. Kemudian yang satu lagi menggunakan profil simetris tapi hanya simetris di satu sumbu. Jadi tidak perlu khawatir ya, kalaupun di SNI disebutnya simetris tunggal, tapi di Y itu nggak harus selalu di Y, di X juga bisa digunakan. Nanti nilai X0 dan Y0-nya aja yang berubah. Jadi kalau di sumbu Y berarti nanti X0 kita yang nilainya 0. Kalau profil kita sumbu simetrinya di di X, berarti Y-nya yang akan bernilai 0. Oke, mungkin itu dari saya. Kita akan melanjutkan nanti untuk penggunaan profil dengan jenis yang lain. Ini kan simetris, nanti akan kita lanjutkan bagaimana kalau profil yang digunakan tidak simetris, seperti menggunakan profil L. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.